Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 LNK kelas B, Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut PTN Bogor. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan tentang pembuatan kerajinan tangan dari kertas sampah. Anggota kelompok kami ada saya, Dela Ilianti, dengan NIM J0313-2010-44. Lalu ada Frisilia Aneska Sirait dengan NIM J0313-2010-62. Yang ketiga ada Helvia Febrina dengan NIM J0313-2010-23. Lalu ada Muhammad Rehan dengan NIM J0313-2010-08. Dan ada Pak Andrea Sagala dengan NIM J0313-2010-01. Yang pertama tentang aspek positif dan negatif dari ide kelompok yang dirumuskan, yang akan disampaikan oleh Helvia Febrina. Kepada Helvia Febrina dipersilakan. Satu aspek positif dan negatif dari ide kelompok yang kami rumuskan yaitu yang pertama ada aspek positif di mana bahan mudah untuk didapatkan serta ringan, kemudian berasal dari bahan kertas yang sudah bekas, yang selanjutnya dapat mengurangi jumlah sampah kertas. Juga selanjutnya juga dapat dijual dengan harga tinggi. Lalu bahan yang digunakan dapat membuat kertas tampak lebih alami dan artistik dan menjadi adanya peluang usaha. Dan selanjutnya adanya aspek negatif, di mana produk mudah hancur terutama jika terkena air. Terus bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari produk atau jasa pesaing dibandingkan dengan produk atau jasa yang akan kelompok kami rumuskan berdasarkan ide yang sudah dirumuskan, yaitu yang pertama adanya kelebihan, yaitu bahan baku mudah didapat atau diperoleh. Selanjutnya, produk mudah dibawa kemana-mana, ramah lingkungan, lebih kaku dan solid, memproduksinya mudah dan tahan lama. Adapun kekurangannya yaitu tidak tahan air, mudah rusak, mudah terbakar, memerlukan tempat penyimpanan khusus. Berikut adalah gambaran dari inovasi dari produk atau jasa yang kami rumuskan dengan berdasarkan teknik Scamper. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frisilia. Pada Frisilia dipersilakan. Substitue, apa yang bisa saya ganti dari ide produk atau jasa pesaing? Apakah bahan komponen unsur? Pengganti dari bahan baku kerajinan tangan ini dapat berupa plastik dan bahan-bahan sintetis lainnya yang dapat lebih tahan lama. Kombin, apakah ide produk atau jasa bisa digabungkan dengan produk jasa lainnya? Kombinasi yang dapat dilakukan terhadap produk ini adalah menggabungkan produk yang kurang diminati di pasaran dengan produk baru, sehingga menghasilkan produk yang lebih menarik dan meningkat daya jual. Adapt, apakah yang diadaptasi dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Produk berasal dari bahan baku mudah didapatkan. Jika produk dikreasikan mengandung nilai estetika, sehingga enak dipandang, harga terjangkau, produk mudah didapatkan, target pasar luas, ramah lingkungan, serta produk dari pengolahan sampah atau limbah kertas dapat mengurangi permasalahan sampah di Indonesia. Modify atau magnify. Apa yang bisa saya perbesar atau perluas atau perkecil persempit dari produk jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Memperluas jualan yang awalnya dari media sosial seperti IG atau Facebook ke jaringan yang lebih luas seperti toko online Shopee, Tokopedia, dan Lazada, bahkan web official sendiri.
Put to other us. Apakah dari produk jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan lain? Dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, seperti pembuatan origami, agar mereka dapat mengekspresikan perasaan lewat media kertas. Cara yang bagus untuk mengekspresikan emosi dan dapat dijadikan hobi untuk mengisi waktu luang, sehingga kehidupan terasa lebih produktif. Eliminate. Apakah yang bisa saya hilangkan atau sederhanakan dari produk jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Kami bisa menghilangkan nilai jual dari pesaing yang terbilang relatif mahal dikarenakan bahan yang mereka gunakan susah dicari dan mahal. Ketimbang usaha kami yang barangnya mudah dicari, ramah lingkungan, sehingga nilai jual kami lebih Selain itu, juga bahan yang digunakan relatif mudah didapat. Sayangnya ada kelemahan, tidak tahan lama, mudah rusak, terutama jika terkena cairan atau air. Lalu ada peluang dapat memanfaatkan sosial media dalam pemasaran produk tanpa mengeluarkan banyak biaya. Sangat disukai banyak kalangan karena bentuk dan fungsinya yang menarik serta harga yang ekonomis. Lalu ada ancaman, mudahnya pengolahan sampah kertas ini membuat banyak orang membuat karya yang sama. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan kerajinan-kerajinan yang menarik. Yang selanjutnya ada ringkasan rencana bisnis. Bisnis ini merupakan bisnis penjualan kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kertas. Lalu ada konsep bisnis. Bisnis ini berkonsep ramah lingkungan, di mana semua produknya berasal dari limbah kertas. Gambaran pasar secara langsung mulut ke mulut, sosial media, dan event-event. Lalu ada target pasar, pesaing, dan kondisi persaingan. Target pasarnya adalah pelajar atau mahasiswa yang menginginkan barang bagus, tetapi dengan harga yang murah. Pesaing adalah produsen yang membuat produk lebih kreatif. Kondisi persaingan termasuk cukup besar, karena produk ini merupakan produk yang banyak diminati oleh banyak orang dan bahan baku yang relatif mudah ditemukan. Yang terakhir ada sumber daya manusia yang terlibat. Sumber daya manusia yang terlibat adalah produsen sebagai orang yang punya usaha dan penyedia bahan baku, lalu ada pekerja yang membuat produk, ada distributor atau reseller yang dapat juga memasarkan produk selain produsen langsung, serta tentunya konsumen yang menjadi penikmat produk yang dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rehan, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang STP segmentation, targeting, dan positioning. Pertama, segmentation. Segmentasi geografis. Penerapan geografis yang kami lakukan adalah di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pemasaran yang kami lakukan adalah melalui online shop yang dapat menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis dari produk kami kali ini dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Mereka ini tentunya adalah orang-orang yang peduli dengan kreativitas dalam pengolahan limbah kertas menjadi kerajinan. Segmentasi psikografis, tentunya produk yang kami hasilkan tidak memandang kelas sosial. Produk yang kami hasilkan adalah produk yang benar-benar dapat memberikan kesan baik bagi para konsumen. Tentunya segmentasi ini ditargetkan kepada mereka yang menyukai barang-barang kerajinan. Segmentasi perilaku, produk yang kami hasilkan tentunya adalah produk yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, kami sebagai pemilik usaha akan menyasar segmen pasar yang mementingkan kepuasan dan kualitas barang dibandingkan harga. Kami akan selalu mengutamakan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kami pasarkan. Targeting. Mahasiswa dan kalangan pelajar merupakan sasaran utama pemasaran produk ini. Hal ini didasarkan karena produk yang kami jual akan kami pasarkan melalui bisnis online shop. Kami menjadikan mahasiswa dan kalangan pelajar sebagai target utama dikarenakan mereka adalah golongan yang sangat aktif dengan kegiatan di media sosial. Masyarakat umum tentunya juga merupakan target pemasaran kami. Masyarakat umum yang didominasi oleh orang-orang yang dewasa maupun sudah bekerja, tentunya kami jadikan target pemasaran produk yang kami hasilkan. Meskipun demikian, kami juga akan selalu memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kesanggupan para konsumen.
Selain itu, tentunya kami juga akan memberikan penawaran-penawaran menarik terhadap mereka para konsumen. Kami akan menciptakan produk yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan yang ketiga, positioning. Posisi menurut atribut membuat kerajinan yang unik dan berbeda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Posisi menurut manfaat dapat memberikan kesan manfaat terhadap produk yang kami pasarkan, sehingga konsumen masih menggunakan kerajinan yang kami hasilkan untuk segala jenis kebutuhan maupun kegunaan lainnya. Posisi menurut penerapan dan penggunaan, mempromosikan produk sebagai yang terbaik. Kami membuat setiap produknya dengan tangan sendiri, sehingga setiap produk mempunyai posisi yang terbaik dengan sendirinya. Posisi menurut pesaing, membuat atau memasarkan produk yang pasti tidak ada masalah dan berbeda dengan produk lain, karena setiap produk pasti menariknya berbeda, walaupun jenis dan bahan bakunya yang sama. Posisi menurut kategori produk. Melihat produk mana yang paling banyak terjual itu yang jadi pemimpin produk sejenis. Posisi menurut harga. Melihat lama pembuatan dan kesulitan dalam pembuatan produk dan disesuaikan dengan harga dan kualitas. Selanjutnya akan Baik. dilanjutkan oleh kepada Pahala dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang kami pasarkan adalah produk kerajinan tangan yang berasal dari limbah kertas. Produk ini merupakan buket bunga. Produk ini tentunya bersifat ramah lingkungan karena bahan bakunya yang berasal dari sampah kertas yang didaur ulang. Kerajinan tangan yang kami hasilkan tentunya akan memberikan manfaat kepada para konsumen. Dengan produk ini, kami juga mengharapkan agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan, khususnya dapat memanfaatkan limbah kertas seperti yang kami lakukan. Yang kedua, mengenai harga. Produk yang kami pasarkan tentunya memiliki harga yang murah dan terjangkau. Hal ini dikarenakan bahan baku yang kami gunakan sangat mudah untuk didapat. Penyesuaian harga tentunya akan disesuaikan dari tingkat kesulitan pembuatan produk tersebut. Selain itu, kami juga akan memperhatikan kesanggupan konsumen dalam penetapan harga. Yang ketiga, mengenai place atau tempat. Pemasaran produk yang kami lakukan yaitu di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan kami memasarkan produk melalui online shop. Dengan online shop ini, tentunya kami dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam jangkauan jaringan yang luas. Yang terakhir adalah promosi. Mempromosikan produk di akun media sosial seperti Instagram. Selain itu, kami juga berencana membuka official store di aplikasi berbelanja online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, sehingga konsumen lebih mudah mencari produk yang diinginkan. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Sebelum masuk ke biaya perincian pembiayaan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu dari mana sih asal modal yang kami dapatkan. Nah, untuk jenis permodalan sendiri, usaha bisnis yang kami rancang itu menggunakan permodalan patungan. Artinya adalah dalam usaha ini modal yang dikeluarkan berasal dari modal usaha dengan berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Modal yang saya miliki digabungkan dengan modal yang dimiliki oleh teman-teman yang lain yang ingin memulai bisnis bersama-sama dengan saya. Untuk klasifikasi usaha sendiri, usaha yang kami lakukan merupakan jenis usaha inovasi anak negeri. Maksudnya adalah kami hanya memanfaatkan sampah kertas untuk dijadikan karya kerajinan tangan, yaitu buket bunga. Usaha ini tergolong ke dalam usaha kecil karena memerlukan biaya yang sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam biaya-biaya dalam rancangan bisnis yang akan kami lakukan. Yang pertama itu sebenarnya adalah biaya investasi yang terdiri dari biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya investasi itu apa sih? Biaya investasi adalah biaya yang kami keluarkan yang merupakan biaya di awal proses produksi yang kami alokasikan untuk biaya pembelian peralatan untuk membuat kerajinan buket bunga. Nah, untuk biaya investasi sendiri terdapat yang pertama itu sebenarnya ada gunting, itu jumlahnya adalah 6 buah dengan harga 4.000 dengan total 20.000. Yang kedua itu ada selotip, jumlahnya adalah 6 unit dengan harga 2.500 dan total 15.000. Yang ketiga ada lem kertas, jumlahnya adalah 3 unit dengan harga 4.000 per unitnya dengan total 12.000. Dan yang keempat ada lem tembak sebanyak 2 set dengan harga 20.000 per set dengan total 40.000. Dan yang terakhir adalah korek api sejumlah 1 set dengan harga 5.000 per set
dengan total 5.000. Jadi untuk biaya peralatan yang kami keluarkan itu sebesar 92.000. Nah, di sini terdapat biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya baku di sini kami menggunakan kertas, pita, lidi bucket, kertas buket, dan daun ilalang. Untuk volume kertas yang kami gunakan adalah sebesar 10 kilo. Dengan harga tidak memiliki harga karena kami memanfaatkan sampah bekas. Yang kedua ada pita dengan volume 10 roll dengan harga 5.000 per roll dan dengan jumlah biaya 50.000. Yang ketiga ada lidi buket dengan volume 10 bungkus dengan harga 15.000 per bungkus dan jumlah total 150.000. Dan yang selanjutnya ada kertas buket dengan volume 200 PCS dengan harga 3.500 per PCS dengan jumlah 70.000. Dan yang terakhir ada daun ilalang dengan volume 1.000 PCS dengan harga 1.000 per PCS dan dengan jumlah total 1 juta. Jadi untuk biaya bahan baku keseluruhannya kami mengeluarkan biaya sebesar 1.270.000. Dan yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja kami menggunakan tenaga kerja produksi dan pemasaran yang sama saja tugasnya. Jadi kami di sini beranggotakan sebanyak 5 orang dengan tarif gaji masing-masing pekerja itu sebesar 500.000. Jadi untuk total biaya tenaga kerja keseluruhannya adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah harga pokok produksi. Untuk menentukan harga produksi, kami harus menentukan harga-harga terlebih dahulu. Yang pertama di situ adalah biaya bahan baku total. Setelah melakukan perhitungan, kami menemukan dan menentukan bahwasanya pengeluaran yang kami keluarkan untuk biaya bahan baku total itu adalah sebesar 1.270.000 dan untuk biaya tenaga kerja itu sebesar 2.500.000. Untuk biaya overhead tetap itu sebesar 980.000. Untuk biaya overhead variabel itu sebesar 1.150.000 dan untuk total biaya produksi secara keseluruhan itu adalah sebesar 5.900.000 rupiah. Dan untuk harga pokok produksi per satu buah adalah sebesar 29.500. Ini berasal dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi buket bunga yang akan kami pasarkan. Untuk menentukan harga pokok penjualan sendiri menggunakan beberapa perhitungan. Yang pertama itu kita harus menentukan presentasi markup-nya terlebih dahulu yang didapatkan melalui presentasi yang akan kita buat itu sebesar keuntungannya itu sebesar 25% dikalikan dengan total biaya produksi dan ditambah dengan biaya tak diduga yaitu sebesar 800.000 dibagi dengan total biaya produksi dan dikali dengan 100%. Jadi kita mendapatkan total presentasi markup-nya itu sebesar 39%. Dan yang selanjutnya adalah kita mencari laba atau keuntungan. Laba ini diperoleh melalui perkalian antara biaya produksi dengan markup. Jadi biaya produksi tadi kita mendapatkan sebesar 5.900.000 dikali dengan 0,39 sehingga laba yang atau keuntungan yang didapatkan itu sebesar 2.301.000. Dengan ini kita dapat menentukan harga jual dari produk yang akan kita pasarkan, yaitu dengan rumus menambahkan total biaya produksi ditambah dengan keuntungan dibagi dengan jumlah produk yang akan kita pasarkan sehingga mendapatkan nilai harga jual sebesar Rp41.000. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang sudah menyampaikan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.